Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat 19. Sudah, Bud? Sudah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini satu kenyataan, saudara. Tidak bisa dipungkiri. Sebab kita hidup di dalam dunia itu memang membutuhkan harta. Ya kan? Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak butuh, siapa bilang. Maka dari itu, saudara, kita hidup dengan Tuhan itu harus jujur. Jadi tahu apa yang kita pikirkan, kita butuhkan, dan kita harapkan. Nah, maka dari itu, setelah Tuhan Yesus berbicara tentang harta ini, Tuhan berbicara di dalam ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, Tuhan menghubungkan antara harta dengan makan dan minum. Nah, saudara perhatikan, kita itu sebetulnya dari muda dididik oleh orang tua kita itu semua untuk jadi kaya, enggak? Ya lah. Padahal saudara tahu loh, ayat ini tahu lah. Jangan kamu apa? Melekat sama harta. Nah, tapi saudara sendiri yang dididik anak-anakmu diarahkan itu kepada harta. Maka dari itu Tuhan Yesus ngomong, jangan kamu khawatir tentang hal makan dan minum. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan itu mau apa? Hidup saudara dan saya itu harus tahu. Kalau saudara itu sebetulnya mengerti akan apa pikiran dan rencananya Tuhan dalam hidup saudara, saudara nanti akan menuju kepada apa? Kalau kamu itu sekarang gini, kamu ini tentang hal makan dan minum, sekarang ini kan tidak pernah mikir. Tak pernah mikir? Kenapa kok tidak mikir? Nah, ayo, karena cukup buat makan sama minum. Oh, nah, sing mbok pikiri apa? Nah, masa depan terus sing kurang. Ya dah? Ya dah? Contohnya Johannes. Saya kenal Yohanes ini dari dulu saya naik sepeda. Loh, jujur ya tak? Loh, saya naik sepeda dulu. Waktu itu saya bolak-balik, saya lihat dia. Duh, Tuhan ini anak ini kasihan. Tapi Tuhan bilang sama saya pada waktu itu, lawang hati ini itu saya kemerungsung. Jadi tahu kemerungsung. Jadi saya kepengennya kaki. Justru tak tutukan. Ngerti saudara? Justru kalau kamu ini kepengen kaya, tidak bakal sampai. Anda pada waktu itu sepedanan, kepengen mobil, enggak, itu kegedean. Motor, pertama itu dia motor. Wong dia pernah ngomong, dia punya motornya lumayan. Nah, coba kamu perhatiin, tanya dia, berapa lama dia dapat motor? Ada waktunya, saudara. Demikian juga setelah punya motor, wis gak mikir loh. Wis lali sepeda nih. Pasti lupa sepeda. Kepengennya? Itu manusia itu biasa, saudara. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh bodoh. Boleh.
Cuma kamu harus tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Satu, kedua, hatimu, pikiranmu tidak melekat sama benda itu baru dikasih. Ngerti? Makanya orang bilang gini, aku kepingin dengar suara Tuhan, malah tidak bakal dengar. Ayo, kenapa kok tidak dengar? Sebabnya Tuhan ini kamu atur, dan ini pikiran yang menyebabkan penghalang antara Tuhan dan kamu. Nah ini saudara. Makanya banyak orang bilang, Pak, saya kok tidak dapat karunia lidah. Berapa tahun? 10 tahun. Wah, degil gue, pasti kayak aku. Wandelmu mesti luar biasa. Aku itu dapat karunia lidah pada umur 12-47. Saya itu sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan yang ngomong bahasa Indonesia. Baru tahun 71, berapa puluh tahun? 47, 71, berapa tahun? Hah? 24 tahun kemudian baru aku bisa karunia lidah. Ayo degilnya kayak apa? Kenapa? Makanya aku tuh ngalami semua, ngerti. Kenapa sih Tuhan kok baru sekarang mau kasih? Dikasih saja bukan karena saya kepengen, ditawarin. Saking Tuhan lihat ini anak buat delil loh. Degilnya itu luar biasa. Nah, saya tahu, makanya saya bilang gini, aku ngalami semua. Nah, kamu sekarang ini jangan sampai telat. Malah dek gue kepengen, ya kan? Gue tidak punya mobil. Antara bukti no way. Gue sekarang tidak punya apa, kepengen apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan aku kepengen itu. Mau apa-apa orang dikekei. Tapi dek gue gelumbung. Tuhan, aku wis bisa buat itu, memang sudah cukup buat aku. Boleh. Nanti kan malah dikasih. Tapi Tuhan tidak mau aku sih. Terus kue niru aku dong. Boleh. Tapi hatimu kepengen. Tuhan itu tidak bisa mbak aku sih. Sebab Tuhan itu tahu dalam hatimu sesungguh-sungguhnya. Dan penyerahanmu, nah, yang dinamakan penyerahan itu adalah iman yang benar. Itu penyerahan. Kenapa saudara? Karena iman yang benar itu, yang penyerahan itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhanmu itu yang memelihara kamu, dan kamu pasti diberikan yang kamu butuhkan. Sebab Tuhan berkata gini, gak usah kue kuat-kuatir. Burung saja yang gak kerja dikasih makan kok, mosok kamu enggak. Tapi kalau Tuhan Yesus berbicara perkara makan, jangan nyentuh dia kamu. Karena Karena wis gak mikir makan. Tapi sing dipikirnya sih kamu ndak. Tapi kalau Tuhan Yesus berbicara perkara makan, jangan nyentuh dia kamu. Karena wis gak mikir makan. Tapi sing dipikirnya sih lain juga gede. Ya tak? Nah, sekarang kamu coba perhatiin. Yang kamu kira besar itu buat Tuhan persis peduli makan lah. Nah iya. Dan sekarang buat Tuhan itu apa? Kue gede ini kayak apa? Oh, itu Tuhan ini bilang apa? Bocah kok tak percaya. Karena Tuhan sendiri sudah bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, jadi saudara dan saya itu sebetulnya gampang untuk ngerti bahwa pengikutanmu, percayamu sama Tuhan itu gampang. Setiap hari apa yang terjadi dalam diri kamu itu adalah Tuhan berbicara. Mamanya hatimu melekat. Kalau aku yang alami, aku yang paling senang mobil. Hatiku melekat di mobil. Baru gres, jalanku baru gres itu keluar dari showroom. Das, saya ke bank. Bank itu sampai sekarang masih ingat. Market tok. Tak apa. Setelah ngambil duit pulangnya dari bank, keluar. Jedek. Aduh apa? Bempernya depan sobek.
sobrek. Langsung aduh. Aku bilang, aduh, sobrek. Tuh, mengapa? Tanyanya selalu gitu. Ayo, sebab hati ini melekat kok kono lah. Aduh, bilangnya aduh, iman toh. Tuhan terus ngomongin gini. Aduh, iman. Napa sih Tuhan lah, hatimu melekat kok kono. Kayaknya. Sobek, langsung sobek. Kamu ini, ya Tuhan benar, terima kasih. Ini satu teguran. Sampai itu kamu tetap nanti melekat meneh, nanti sing liya-liya meremen. Maka dari itu saudara harus belajar. Belajar apa? Percaya sama Tuhan, sebab ini yang menyebabkan penghalang. Demikian kamu menginginkan, makanya Tuhan bilang, jangan kamu ingin. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa sejak kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka hikmat dunia ini yang menjadi penghalang. Maka dari itu Tuhan mengatakan apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Nah, yang dimaksud kerajaan surga dan kebenarannya itu apa? Firman. Supaya saudara tahu bahwa pertama, bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna. Tapi yang dinamakan sempurna, pikiran siapa? Pikirannya Allah. Sebab dia belum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga dia masih segala sesuatu ngerti nih Allah. Tapi sejak dia makan, dia ngerti dewek, dia tidak begitu membutuhkan Allah. Nah, ternyata sampai sekarang saudara dan saya ini lalu begitu. Nanti kue sudah tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa, tidak ada jalan, baru ingat Allah. Nah, ini yang menyebabkan waktu itu memanjang terus, dan lama kamu ngalami kemuliaan demi kemuliaan. Maka dari itu saudara mesti belajar kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia di perjamuan Kana, orang kekurangan anggur. Itu kan anggur ini kan kurangnya kan tidak mungkin tidak direncanakan bahwa wong kawin itu kan mesti diatur toh, undangannya piro ya toh, mesti ini kan makanannya pasti dilebihin toh. Nah, kalau sampai kurang itu kan di luar rencana. Nah, sebetulnya saudara dan saya ini banyak alami enggak apa yang kamu rencanakan itu enggak jadi. Hah? Nah, kenapa kok tidak jadi? Karena pada waktu kamu merencanakan, kamu lebih pakai pikiran ini dulu daripada pimpinan Roh Kudus. Mungkin saudara berkata begini, lah aku sudah berdoa Pak, tapi tidak dengar. Ah ya, aku bilang, kamu bilang tidak dengar, itu berarti Tuhan ini mau kontrol. Tapi terus terang, kalau kamu berdoa, satu saat kamu sedang tidak mikir, sedang relax, muncul tidak? Nah, muncul tidak kata-kata? Nah, itu sebetulnya Tuhan ngomong. Tapi Tuhan ngomong biasa nih, 90% kamu tidak akan setuju. Kenapa? Mosok. Karena apa? Karena mesti pakai ini. Mikir, sebab kalau Tuhan itu ngomong biasa nih, itu tidak logis, tidak dapat kamu nilai menurut baik dan jahat. Maka dari itu dibutuhkan oleh Tuhan apa? Penurutan yang penting. Nah, yang penting itu bukan kepekaan. Peka, tapi kok tidak nurut ya percuma dong. Umpamanya Tuhan sudah ngomong gak jurati, ngomong sentung, ngomong gitu. Itu pasti Tuhan toh. Kamu sudah ngerti toh. Sudah ngerti ada omongan itu berarti peka toh. Tapi enggak
Kenapa tidak nurutin? Ini goro-goro melu-melu meneh. Nah itu loh. Makanya Tuhan Yesus berkata sangkal diri. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kamu ini tidak kecil tapi cepat? Nah belajarnya mesti pakai tekad. Jadi rodok nekat. Nah itu cepat. Cepat. Oh ini anak-anak muda yang di Jakarta di mana itu yang baru-baru. Yang saya bilang nekat ya Pak ya, nekat toh. Dan ternyata cepat. Nah, aku melihat hati-hati. Wes isa, wes peka, wes nurut, hati-hati. Jangan sombong. Sebab kadang-kadang kerap kali nanti yang ngomong itu bukan Tuhan tapi hatimu, kehendakmu melalui suara hati. Nah, nanti terus kowe tidak jadi. Kenapa? Kalau suara hati itu mesti demi kepentinganmu, kesenanganmu. Tapi kalau dari Tuhan, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kepentinganmu sendiri. Nah, tetapi contohnya coba lihat. Si Yohanes tadi kan cuma ngomong be Tuhan, "Duh Tuhan, loro kabeh tek ento." Lho ya ta, cuma ngono ta? Tuhan ini jawab enggak? Ane kowe itu keminter. Lalu jelas-jelas mulai ana mobil itu jawab to ya. Lah kok mbok atur meneh enggak. Kok Tuhan ini tak jawab tuh gitu. Karena pikir, lah iya, saya atur kowe nek to. Wong yo kene diajari carane itu ngerti piye kok yo iki di program nih. Lah ini bandelmu itu loh. Tuhan itu suka bikin gitu. Jawabnya itu suka dia. Demikian kamu ngomong, Tuhan itu sudah mengerjakan yang kamu sendiri tidak tahu. Nah, Tuhan mengerjakan, kemudian ngirim orang itu, ngirim mobil ganti. Nah, dia tidak tahu. Tapi nanti sampai pulang, oh sudah, Tuhan jawab melalui itu. Tapi karmu piye? Nah, ngatur meneh. Bakal tekan. Jangan alami gue. Sehingga akhirnya saya selalu ajari gini. Sudahlah, jangan ribut. Biar si Tuhan ini jawab. Biar Tuhan ini ngomong, ojo ribut. Yang penting gini, Tuhan buat aku ngerti jawabanmu. Tapi jawaban bukan dari suara. Apapun yang engkau lakukan, aku ngerti. Oh itu gue jawabnya. Nah, kayak Yohanes jawabnya, tahu-tahu sudah ada loh. Tapi kamu selalu kepengennya apa? Tetap ngatur Tuhan dengan konsep yang lama. Tidak bakal bisa. Yang Tuhan mau kamu harus kayak Tuhan Yesus. Hari demi hari jalani aja. Sebab apa? Sebab saudara dan saya, demikian kamu dilahirkan di dalam dunia, itu sudah digaris. Ada garisnya. Takdir. Itu sudah ditulis. Demikian kamu dilahirkan di dalam dunia. Itu sudah ada apa? Programnya. Printnya itu sudah ada. Demikian kamu keluar tuh, printnya itu langsung di depan Tuhan dia ada. Kowe nanti jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi pengerja, jadi direktur, punya rumah, atau punya dari papan apa, itu semua sudah ada. Ngerti ya? Loh, sebabnya gini. Nah kan ini ngomong-ngomong supaya kamu ngerti. Relax aja, jangan terlalu tegang. Sebabnya firman Tuhan terlalu muluk-muluk susah nanti. Ini dasar-dasarnya yang penting. Nah, sebab Tuhan itu yang punya dunia ini, betul tak? Anak Tuhan semua kepengennya jadi direktur. Terus anak Tuhan kaya kabeh. Lah sing kerja mbek kowe sop. Ngerti tak? Tuhan itu sudah ngatur wong isi dunia. Makanya Tuhan bilang gini, kamu di dalam dunia ini di hadapan Tuhan itu sebetulnya kayak sandiwara. Aku kerap kali itu ditujui Tuhan bahwa kita itu sebetulnya sedang main sandiwara. Ngerti tak? Kamu ini loh, kamu ini di dalam dunia sekarang jadi anak Tuhan. Demikian kamu dilahirkan, itu kamu adalah salah satu pemain.
kamu dijadikan apa itu sudah ditentukan sama Tuhan. Tetapi yang menyebabkan kamu sengsara, kamu susah, kamu hidup tidak enak, menentang kehendak Tuhan. Nah, skenario-nya itu kamu tentang dewe. Tuhan muni, kowe bilang, kowe itu jadi figuran. Tapi kepengennya jadi pemain utama. Lah nek kabeh didadekno pemain utamane sing main jadi figuran siapa? Bisa. Tapi saudara tahu, kalau kamu meskipun jadi figuran tapi setia di hadapan Tuhan bisa dinaiki jadi pemain utama. Pembantu sih mosok langsung. Makanya Tuhan tuh bilang gini, di dalam Tuhan kamu adalah ciptaan yang baru. Berarti nasib dan takdirmu bisa diubah. Kalau orang dunia tidak bisa diubah. Ngerti saudara? Nah, kalau saudara itu sudah tahu gini, nah, kamu bisa tenang. Oh, sementara ini aku sedang jadi figuran. Jadi gajiku sedikit. Terus gajimu sedikit. Tapi kalau kamu penuh dengan pengucapan syukur, naik sepeda panas kepanasan dikasih kekuatan enggak? Tapi dek kowe ngomel terus, wes kepanasan, ngomel energinya habis, sakit. Terus bingung pikiran, sedang naik sepeda, tabrak mobil. Lah, wes, ya toh? Tapi dek kamu tuh sukacita sedang jalan loh. Tuhan itu lucu, aneh. Kowe sukacita gitu ya, meh ketabrak orang, dia. Karena kamu sadar, loh ya tak kowe stres. Tabrak sing nabrak kan marah-marah. Jalan kok ndak lihat-lihat. Ya tenang. Akhirnya malah sudah jatuh ketimpa. Ngerti enggak? Energimu habis. Karena apa? Kamu tidak menyadari keberadaan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Burung yang dikasih makan kok kamu, mosok kamu dah. Loh, saya alami sendiri loh saudara. Sebab apa? Sebab saya dulu tuh karena suruh baca, gara-gara suruh baca sampai Tuhan Alkitab, lalu yang tak petiin yang enak-enak. Aku datang memberikan kamu hidup berkelimpahan. Lah aku kok bangkrut terus, rugi terus, aku bilang gitu. Mana ayat Tuhan bilang, karena kamu ngatur Tuhan, bukan kamu jalan. Salah Tuhan, salah. Selama kau ngatur tak pencet terus, malah sengsara. Tapi kalau kamu mengucap syukur, benar. Lah saya tuh dulu saking senengnya mobil, dikasih mobil sama Tuhan. Tapi karena mobil bekas, catnya itu silver mobil sekarang sama dulu beda saudara. Kalau dulu itu bukan oven, jadi kalau kena lama-lama sudah busem. Kalau sekarang kena awet, nah, busem. Aku bilang kok busem. Jadi sampai mobilku itu tiap tahun tak cat. Pokoknya nggak busem cat baru. Aku sampai gini. Akhirnya Tuhan ngomong ke aku gini. Tek kowe model begitu orang bakal tak ganti mobil. Aku bilang kok aneh tau. Aku kan mau pakai bagus terus. Tuhan bilang terikat hatimu dok di situ itu belalang. Setelah diomongin gitu saya bilang ya wis ben usah ben. Akhirnya ndak tak cat, ndak tak ada mau video ndak tak resiki, anggar pokoknya misal tiap pagi dibersihin sekali ya wis. Nanti kudanan balik nih, ya saya diresiki, sesuk wae diresiki ya. Tek dulu demikian saya datang. Pembantu saya bilang bersih. Jadi saya tiap kali keluar hujan ndak hujan mobil harus mencurat. Tuhan bilang ikatan, ndak bakal nanti. Jadi setelah saya ngalami, saya nyerah, sukacita loh, pakai mobil butut ya malah diganti tiap 2 tahun ganti baru.
Nah, aku tuh ganti mobil sudah 15 kali. Gonta ganti sampai aku bilang, aku mau nyoba sembarang lah. Tak coba ya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak terikat, aku tahu kesukaan kamu. Tak beri. Sebab kamu nurut. Kalau enggak. Nah, maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa setiap saudara ini sudah punya program. Sudah ada programnya. Jadi kamu jadi pemain apa-apa. Nah, tetapi saudara kan tidak bisa tahu secara keseluruhan. Nah, ini kerap kali kamu kepengen tahu secara keseluruhan. Makanya pergi ke tukang guamnya. Kerap kali lah, kenapa tukang suhu kok bisa ngerti? Loh, suhu itu ngerti ini karena setan. Setan itu dulu tangan kanannya Tuhan. Jadi setiap garis muka saudara, tangan saudara, bagian saudara itu dia tahu. Jadi Tuhan itu sudah memberi program itu semua tertulis di dalam tubuh kita. Jadi jangan salah ngerti. Loh, mereka kok tahu tak? Tahu. Wong dia itu bekas tangan yang kanan Tuhan. Nah, kita kok tidak tahu. Jangan salah ngerti. Kalau kamu diberitahu secara keseluruhan, kamu tidak akan bisa mencapai rencana kegenapan rencana Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak mau yang tidak enak. Maunya yang enak. Terus satu kedua tidak sabar. Kayak bangsa Israel mau dituntun tanah Kanaan, tidak sabar. Akhirnya tidak sampai-sampai mati semua. Jadi Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Ayat ini coba di dalam Matius 6 ini, ayat 33, 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukup. Jadi Tuhan kamu tidak diperbolehkan, artinya sudahlah, jangan mikir hari esok. Tek kowe mikir hari esok, berarti kamu tidak lah. Tapi menurut hikmat dunia itu bodoh apa pintar? Bodoh. Makanya asuransi laris, deposito laris. Sebabnya apa? Simpan hari itu karena kuat. Nah, ngerti saudara? Terus kalau sudah tahu gitu, boleh enggak simpan duit deposito? Nah, makanya itu boleh. Tapi dasarnya harus dasare karena Tuhan memberi aku berkat lebih, sisone tak tabung. Jangan dasare kuatir. Kalau dasare kuatir, salah. Ngerti? Jadi bukan tidak boleh, boleh. Nah, dia aja. Asuransi, boleh enggak? Ayo gue. Enggak boleh. Ya itu ya podo wae nek kowe tadi tak tanyai. Sebetulnya nek kowe bilang tidak boleh, konsep meneh. Loh, asuransi itu asuransi apa? Jiwa. Nah, asuransi jiwa mamanya. Ya toh? Maksudnya asuransi jiwa itu anek mati terus untuk toh. Gitu toh. Nah. Kalau dasare dia mau nabung, sebabnya dia itu punya watak pemboros, tak bisa nyimpen, boleh tak? Boleh. Dasare motivasi nih kuatir, tak boleh. Jadi segala sesuatu kamu harus tahu apa motivasi. Satu, kedua konsultasi sama Roh Kudus. Jangan bilang boleh ndak. Sing nentekno itu kamu atau Tuhan? Ya bolak-balik kepinter itu loh. Makanya jangan nanti pertentangan, saudara. Sebab apa? Kamu baca Alkitab.
Daud pada waktu dia lari, roti persembahan untuk Tuhan, roti kudus, tidak boleh dimakan sama. Oh ya wes, gak apa-apa. Padahal saudara tahu, Daud tuh bohongnya gede. Bohongnya gede Daud tuh. Ditanya gini, loh kenapa kau kok gak bawa pedang, gak bawa perlengkapan? Aku tergesa-gesa disuruh sama Saul. Kurang ajar. Wes bohong, ngambil roti kudus, menara kurang ajar. Tapi kenapa boleh? Karena hatinya polos terhadap Tuhan. Daud itu disenangi Tuhan itu karena apa? Hatinya tulus dalam segala perkara. Konsultasi sama Tuhan. Daud. Padahal kalau secara manusia, hati Daud sama hati Saul, baik Saul. Saul itu hatinya tidak tegelan, penuh kasihan. Daud kejam. Sampai Tuhan bilang, tanganmu berlumuran darah. Karena Daud itu kalau perang, saudara, kalau perang dia menang, orang laki semua dikumpulin, tidur, dia ngambil kainnya tali, ukur 1, matiin 2, hidup 1, hidup 1, 2, mati. Kayak begitu ya. Matinya tidak dipotongin, dilempar dari jurang, dari gunung ke jurang. Bayangin, matiin orang itu 10.000, 20.000 tahun. Makanya Tuhan bilang, tapi kenapa disenangi Tuhan? Hatinya tertuju oleh Tuhan. Dari itu kalau saudara ini sudah tahu kamu ditetapkan situ, ucapkan syukur. Jangan, oh ya udah kok diberkati aku ke orang. Aku sudah berbuat gini-gini. Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Sebab kalau kamu mulai memikir begitu, kamu adalah menghambat dan kamu tidak mengucap syukur, berarti kamu mencela Tuhan. Kalau engkau sudah menyadari bahwa kamu pemain, lakukan dengan setia kayak Tuhan Yesus. Coba, Tuhan Yesus itu dilahirkan ke dalam dunia, dia Allah sendiri. Tapi kenapa dipilih Maria, Yusuf yang miskin? Apa dilahirkan di raja? Kan penak dong. Tapi dilahirkan di kandang binatang. Lalu sudah begitu suruh nunggu sama bapak di surga 30 tahun. Tetapi selama 30 tahun dia melakukan menunggu dengan setia. Dan apa hasilnya? Dia diangkat raja di atas segala raja selama-lamanya. Saudara, kerja ikut cuma nginjil cuma 3 tahun. Bayangin. Aku sampai gini, Tuhan, kok kerja ini kok sebentar? Iya, 3 tahun toh mas. Tapi aku nunggu berapa? 30 tahun. 30 tahun saya tahu apa itu perbuatannya Yusuf, perbuatannya Maria, perbuatannya semua. Aku gak boleh ngomong lagi. Susah toh? Punya kuasa tapi tidak boleh dilakukan. Artinya kamu mamanya punya duit, punya apa, kepengennya banyak gak? Tapi tidak boleh. Ayo, gampang mana? Angel lah, mau punya segala tapi suruh melaku. Iya coba, saya punya duit, punya apa-apa ke Jakarta, mau naik plane bisa, naik mobil bisa, naik kereta bisa, Tuhan bilang jalan. Bayangin, 30 tahun ini juga setengah mati Tuhan. Tuhan Yesus kayak orang di Jakarta punya segala kok kon melaku. Jalan Tuhan. Iya, jalan. Saudara. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau sudah tahu gitu, terus caranya bagaimana supaya kamu bisa mulai nurut? Caranya dia coba. Bersyukur. Isa di mulut. Nah, tapi di pikiran di hati Isa. Caranya harus kamu ngomong sama jiwamu sama rohmu, tubuhmu ngandani gini. Kamu ndak nurut tuh kue sopo. Ya aku bisa, aku punya duit.
aku bisa utang. Tapi dek Tuhan tidak kehendaki, nanti malah rugi, dipencet tambahan. Jadi omongin, kalau kamu tidak kamu ngotot mau menentang Tuhan, kue malah rugi. Ngomongi dewek. Makanya aku ngajarin, kamu jadi orang Kristen itu belum dicapai dan itu belum Kristen. Ngomong edan tuh ngomong dewek. Ya tak? Nah, jadi kerap kali ngomong saya diajari Tuhan, karena itu Alkitabiah. Di dalam Mazmur, Daud berkata apa? Hai jiwaku, kalau dia gelisah, hai jiwaku, mengapa kamu gelisah gundah gulana? Ngomong dewek tak? Percayalah kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Terus ngambil gitar kencerengan. Ngerti tidak? Itu yang Tuhan mau. Nanti kamu akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi. Sebab itu tak alami. Nah, umpamanya contoh nih, aku waktu umur 14 kelas 3 SD. Gobloknya luar biasa kan? Lo memang goblok. Ya bodoh ya kurang, memang agak kurang. Lalu 14 atau kelas 3 itu kebeda. Nah, tapi lucunya pada waktu itu saya malah dipaksa harus kelas 5. Lalu aku bilang, loh Pak Guru, saya ini kelas 3 aja belum selesai. Kok disuruh kelas 5 itu jadi apa? Loh, enggak apa-apa. Nanti kalau di sana tidak bisa turun. Dari kelas 3 kelas 4, 3 bulan lagi turun lagi. Dari kelas 5 kelas 4, 3 bulan tidak bisa turun lagi, kelas 3 balik meneh. Aku tak pikir wes lah nurut. Tapi saudara tahu, aku pada saat itu so aneh. Iso bangga. Aku goblok. Tapi iso kelas 5. Nah, sebetulnya kebanggaan saya itu pengucapan syukur enggak? Nah, tapi hari demi hari dimaki terus, tolol goblok. Nah, tapi pada waktu itu ya nangis, saya nangis saudara, jujur nangis terus. Aku bilang, Tuhan kok gini, enggak bisa kok Tuhan. Tuhan tidak jawab. Tapi saya jalani hari demi hari sampai akhirnya 2 bulan 3 minggu, kurang seminggu diturunke. Terus kepepet, baru Tuhan pasangi alat. Tuh, kaget loh, kok aneh. Dari bodoh jadi jenius. Itu Tuhan. Di SMP kelas 2, alat itu diambil Tuhan. Tuhan bilang, kowe sekarang sudah normal. Normal itu Tuhan. Nah, pelajaran sudah bisa, kamu otakmu sudah jadi normal. Dibuka, klek. Waktu dibuka itu terbuka semua pelajaran. Oh, pelajaran itu gini, matematika itu gini. Oh, gini. Oh, nanti baru pinter. Nanti sudah. Segala sesuatu Tuhan yang menetapkan. Tuhan sudah tahu garismu bahwa kamu itu punya kelemahan, punya watak yang jelek. Itu Tuhan tahu. Di dalam diri kamu ini sudah ada semua bawaan. Jangan khawatir, tapi terima dengan syukur, dan kenyataan itu jangan nyalahkan Tuhan. Kok aku dibuat gini, kok orang lain gini? Jangan, ucapkan syukur. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong pada waktu ditanya orang itu kok buta, dilahirkan buta, itu salah siapa Tuhan? Tuhan bilang, tidak salah siapa-siapa, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Melek, lumayan dah. Maka dari itu jangan bantah, jangan buntu. Percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupmu itu pasti baik. Biarpun sementara ini belum baik, tapi pasti bakal ada jalan keluar jadi baik. Ngerti enggak? Ini terjadi besok. Raja di Tiongkok. Raja di Tiongkok ini punya anak laki cuma 1. Tukang guamnya ini semua bilang gini, ini tidak ada jalur raja. Jadi gak apa-apa ini anak jadi raja, tapi gak bisa. Tetap dia ternyata gak tahu kok. Gak tahu sampai di hari dewasa
Gak ada jalan lain, ini mesti jadi raja. Jadi raja. Wah, lalu tukang buangnya bingung. Dilihat di ujung rambut jelek, tapi tidak punya jatah raja. Dia bilang, tidak mungkin. Mau ini ternyata dia yang jadi raja. Mesti ada. Wakilnya diselidiki. Apa saja yang keluar dan masuk ke dalam raja, itu dilaporkan, diambil semua sama tukang buangnya. Dan apa? Oh, ternyata kita tidak bisa lihat ini. Dia kalau buang kotoran, kotorannya persegi. Jadi ususnya itu bisa segentak, persis segentak. Lalu dia bilang, ini ternyata kosin. Jalur raja, tidak ada yang punya. Tidak, saudara. Jadi bagaimanapun juga Allah itu suka yang tersembunyi, itu kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan raja adalah menyelidiki. Tapi Allah itu kemuliaannya dirahasiakan. Nah, kalau kamu jadi anak Tuhan, jadi berkat kemuliaan buat kamu sudah disediain toh? Tapi disembunyikan enggak? Kenapa? Supaya setan enggak tahu. Kalau tahu, digagalkan. Sebab setan paling gampang ganggu kamu. Ngerti enggak? Jadi tiap orang ini punya kemuliaan yang disembunyikan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Jadi ngucap syukur saja. Nah, bagaimana caranya untuk supaya itu terjadi? Kamu baca Alkitab, kamu berdoa, jalani kerja biasa dengan sukacita dan kesungguhan hati. Jadi kalau kamu sekolah, ya sekolah sing bener. Kalau kamu kerja, ya kerja sing bener. Jangan bilang gini, aku kerja setengah mati sing untung bose. Saudara kerja sungguh-sungguh, bosnya tidak tahu, tidak menjadi masalah. Tuhan akan membalas kamu. Ini terjadi di orang Surabaya. Namanya Benu. Dia seorang insinyur biologi. Nah, kerja di pabrik Kongguan, pabrik roti Kongguan. 8 tahun diangkat jadi direktur, tapi jadi kacung. Lucu dah. Karena Kongguan ini yang punya kan Toto. Dulu kan Toto. Tapi dia diangkat direktur, sampai cuma namanya Toto. Dia suruh nemoni pejabat-pejabat dia. Tapi kalau nanti di kantor, dia ada kerjaan. Ada kerjaan. Kerjanya apa? Nyopir. Nyopir apa? Dek bosnya datang. Dek bikin bosnya datang di rumah ini. Ben, bikin. Nyopir. 8 tahun. Terus dia bertobat. Bertobatnya di full gospel. Waktu saya khotbah, lalu dia bertobat, dia bilang gini, Pak, saya ini sudah 8 tahun kok gajinya kok cuma 500 terus. Aku ini insinyur Pak, direktur, tapi jadi sopir. Terus dia bilang, Tuhan rencananya apa sih Pak? Diam, tunggu waktu Tuhan. Wis 8 tahun saya nunggu nih Pak. Ya, karena kamu sedang bertobat sekarang toh. Ya wis, tunggu sampai waktu Tuhan. Ya, tunggu 1,5 tahun lagi. Saudara tahu, Tuhan luar biasa. Ada orang dari Jakarta datang ke Surabaya, dia beli pabrik roti yang bangkrut. Dia cari direktur. Nah, dia ke pabrik Kongguan karena teman yang punya, dia temu loh. Ini direktur mau kerjanya apa? Oh, tak jadi sopir. Sama dia ditarik, kok ikut aku yuk. Tak gaji 1,5 juta. Ya terang mau sembahyang dia, Tuhan ini waktunya. Ya pindah ke Jakarta, pindah keluar, pindah. Nah, timing Tuhan. Saudara tahu, dia bangun pabrik itu. Nah, ya. Dalam waktu 3 tahun gajinya sudah 5 juta. Udah itu gede. Saudara tahu, anaknya bosnya pulang dari Jerman, digeser lagi. Kedudukannya diambil anak bosnya, dia tetap lalu jadi apa? Cuma pengangguran lagi. Namanya direktur tapi tidak kerja, suruh ngajari anaknya. Dia bilang, Pak, aku ketoknya sebentar lagi ini digeser. Aku bilang, tunggu waktu Tuhan, ngucap syukur. Kenapa? Orang tak kerja ngajari anaknya gaji 5 juta. Ya wis toh.
Kenapa kok pusing? Nah, soalnya kan aku kanune dicopotin, Pak. Sekarang enggak boleh, enggak boleh ini sing ngatur dia. Ya enggak apa-apa. Ucap syukur, ajari. Sungguh-sungguh diajari sama dia. Oh ya wis, gitu, Pak. Tunggu waktu ya wis. Wis diajari, tambah digeser sekarang sudah enggak punya kerjaan. Nah, terus sudah selesai semua, tidak ada kerjaan. Saudara tahu? Dia bilang, Tuhan, terus aku ini ngapain? Tuhan bilang, terus ada advertensi dari Singapura. Tes. Oh ya wis, coba ngelamar. Saudara tahu? Sekarang diangkat jadi direktur pabrik di sini. Gaji berapa? 12,5 juta. Itu 4 tahun yang lalu. Naik lagi sampai dia bilang, caranya Tuhan kok aneh-aneh ya Pak? Iya memangnya Tuhan begitu. Ucapkan syukur. Semua sudah punya garis. Ada waktunya. Tidak tahu kita. Loh. Ya kan? Maka dari itu ucapkan syukur. Jangan khawatir. Jangan terlalu mikir. Tapi percayalah bahwa Allahmu itu punya rencana dalam hidup kamu. Saya itu tidak pernah punya pikiran bahwa aku bisa jadi dokter. 14 pasti lumpuh. Habis itu saya di Jepara, di desa Jepara itu dulu sudah kerjaan saya apa? Ngurus sapi. Mandeni sapi, ngasih makan sapi, meres susu sapi. Jadi tidak pernah mikir kalau bakal saya bisa jadi dokter. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Jadi dikirim jadi hamba Tuhan. Nah, maunya gitu. Ya wis benar. Nah, umur 12 dipanggil, jadilah hambaku. Umur 45, nunggu berapa? 33 tahun. Sampai aku sudah pernah ngomong, oh Tuhan sudah lupa. Aku dipanggil jadi hamba Tuhan umur 12 loh, Tuhan ini sudah lupa. Wong sudah umur 40 kok belum dipanggil-panggil. Kenapa? Tuhan bilang apa? Aku ngomong gitu tak, Tuhan ngomong. Nah, dipanggil bagaimana? Wong sifatmu belum berubah banyak. Bayangin. Loh, 45 saya dipanggil. 42 saya mata keranjangnya belum hilang. Cik main-main be perempuan lain. Nah, bilang piye mau jadi hambaku kok model kayak gitu piye? Engko motor keranjangnya repot. Tapi demikian Tuhan waktunya tiba, hilang. Dia angkat semua. Habis Tuhan bilang sekarang. Ngerti? Rencana Tuhan bukan rencana kamu. Dia sudah punya planning dalam hidup saudara. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Jangan takut, jangan khawatir. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka engkau akan jalan, tinggal saja baca Alkitab. Kamu ngomong aja. Dalam segala perkara ngomong aja. Nanti Tuhan yang menetapkan langkah. Tak ada yang ngerti. Pak Harto ngerti. Yang tahu dia kecilnya dulu siapa? Bapaknya ada yang ngerti, orang diangkat orang. Kakinya korengan kabeh. Tapi mbak bapaknya selalu diomongin ini, kowe besok jadi orang gede ya nak, dari gede temenan. Loh, bayangin saudara. Kalau kamu punya Tuhan, kok kamu sendiri tidak punya keyakinan? Allahmu yang punya langit dan bumi. Apapun terjadi, mengucapkan syukur. Kamu akan sampai. Saya alami semua. Kalau Tuhan sudah pada waktunya Tuhan bilang, sekarang bagimu segala sesuatu sudah tersedia. Wes, masuk ke tempat perhentian. Semua disediakan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya tidak pernah anak saya yang kecil itu Semi, sampai sekarang belum berhasil. Tuhan bilang kamu pengusaha anak, tapi belum berhasil. Dan enggak. Tapi dia bilang, Pak ini kok aku enggak. Ucapkan syukur, jalani hari demi hari. Wah tapi aku sungkan Pak. Sungkan desa apa? Be papa. Habis anaknya sudah 2. Setiap bulan mau jamin terus. Loh, aku enggak jamin kamu. Tuhan mengatakan aku harus melihara kamu karena kue belum waktunya. Tunggu sampai waktunya. Jalan saja, tidak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan. Jadi bahagia, senang. Kenapa? Tunggu segala sesuatu waktunya. Tidak pernah terlambat. Yusuf dinubuatkan jadi raja. Nunggu berapa? 13 tahun.
Bayangin, Daud jadi raja. Nunggu berapa? 14 tahun. Bayangin. Semua ada waktunya, tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu nurut, Yusuf menikmati jadi raja berapa tahun? 30 dia jadi raja. Matinya umur 110. Berapa tahun? 80 tahun menikmati rajin Tuhan. Jadi kalau kamu ini setia, mengucap syukur, tahu bahwa kamu sudah digariskan. Oke, jalani aja dengan sungguh-sungguh, kamu bakal menikmati. Tapi kalau kue gerutu, kemerungsung, rasain dulu. Kepanasan terus gepeng gue. Gak sampai-sampai. Maka dari itu, udah tinggalkan. Kepengen jadi kaya raya. Kepengen apa? Tinggalkan semuanya. Jalan hari demi hari dengan Tuhan. Pasti kau diberkati. Karena Allahmu Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.